Selamat siang ibu-ibu sekalian. Siang. Terima kasih atas waktunya. Kita ngobrol-ngobrol sejenak ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang strategi PPDB di tempat kita pada pelajaran nanti yang akan datang. Kita diskusi santai saja ya. Nah, saya punya beberapa pertanyaan tentang PPDB ini sendiri. Nah, sekarang kan Calstum itu tidak boleh, nanti ada kaitannya dengan itu. Menurut ibu-ibu nih, apakah dengan PPDB ibu-ibu bisa mengenal kebutuhan belajar anak? Bisa Pak, malah selain mengenal kebutuhan anak, kita juga bisa bisa mengetahui karakteristik dan bakat juga minat anak. Berarti iya. Seperti itu ya. Menurut Bu Novi seperti apa? Kalau menurut saya mungkin kita sebagai guru bisa melihat latar belakangnya gitu kan, bisa mengetahui latar belakang siswa, bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana ekonomi keluarganya gitu. Jadi kita bisa mengerti bagaimana nanti kita cara belajar menghadapi siswa gitu kan dalam pembelajaran. Jadi di dalam PPDB ini tentu kita bisa mengenal ya, dari keluarganya, dari identitasnya sendiri, dari latar belakang ekonomi dan lain-lain, sehingga kita bisa mencari atau menerapkan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Nah, sekarang apa dampak tes Calstum ini pada PPDB kepada anak? Kalau menurut saya sebagai guru kelas rendah itu sebenarnya sangat menguntungkan sekali ya. Soalnya jadi kita bisa gampang mengajari anak gitu kan, soalnya anak sudah bisa Calstum, jadi tidak susah lagi gitu kan. Kalau menurut saya, jadi tinggal mengikuti program-program yang ada di kelas kurikulum gitu kan, seperti itu. Tapi kalau menurut saya ya kan, anak yang masuk SD itu tidak semua sudah bisa Calstum. Jadi Pak, dalam kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Jadi nantinya hasilnya juga akan berbeda-beda gitu. Jadi di satu sisi kita punya keuntungan ya. Nah, ketika anak sudah bisa Calstum, karena kita kalau diibaratkan bisa langsung berlari dengan belajar. Tapi juga tidak bisa kita bisa negasikan ketika ada banyak anak yang belum bisa membaca misalnya begitu. Tentu mereka juga harus diakomodir ya. Oke. Terus karena kita sekarang tidak boleh menggunakan Calstum nih, kira-kira apa alternatif kegiatan yang bisa dilakukan yang dapat selain Calstum ini yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD ke SD? Kalau menurut saya sih Pak, alternatif kegiatannya, alternatif di sini gitu maksudnya, selain tes Calstum itu mungkin dengan tes wawancara mengenai bakat dan minat anak. Seperti itu mungkin. Sendiri? Kalau menurut saya mungkin yang pertama itu kita memberikan pelayanan kepada siswa ya. Bagaimana pelayanan maksudnya gitu ya. Mencari tahu ya kebutuhan siswa itu seperti apa gitu kan. Yang kedua itu bisa semacam tes psikotes ya. Ya, psikotes bisa. Yang kedua bisa pendekatan juga dengan guru TK-nya langsung ya. Jadi kita bisa mencari tahu bagaimana kelemahan dan kelebihan siswa tersebut gitu kan. Mungkin seperti itu. Jadi karena kegiatan tes Calstum ini sudah tidak ada, maka tadi saya simpulkan kita bisa menggunakan alternatif yang lain seperti tes asesmen diagnostik untuk mengenal bakat minat anak. Selain itu juga kita tetap melakukan komunikasi dengan guru TK-nya dan juga orang tuanya tentunya tentang kebiasaan anak, tentang kesukaan anak dan lain-lain, sehingga kita bisa menerapkan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar anak itu sendiri. Oke, saya kira diskusinya cukup menarik ya, cuma waktunya tidak banyak hari ini.
Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan bisa kita terapkan nanti di masa depan dan membawa perubahan yang baik kepada sekolah kita. Amin. Oke, Bapak Ibu boleh kembali ke ruangannya masing-masing. Terima kasih.